warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia ini kita dapat berjumpa di ruang virtual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang insya Allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tentunya masih bersama Solahuddin Sanusi, MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 24 Bandung. Bagaimana kabarnya anak-anakku pada kesempatan ini? Semoga kabar baik menyertai Ananda. Ananda semakin hari semakin sehat. Ananda semakin hari semakin bahagia, semakin bertambah ilmu, dan mampu mengelola emosi, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi situasi kekinian, yakni pandemi COVID-19. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini dan keadaan seperti biasa normal kembali. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita awali juga dengan membaca doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amal yang diterima. Silahkan ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi dasar materi pada kesempatan ini, 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan, dan kerja keras sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Lalu yang kelima, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 dengan fasih dan lancar. Lalu yang terakhir atau yang keenam, menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah ayat 105. Baik, anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, ini adalah peta konsep materi kita, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ananda nanti harus menganalisis taat pada aturan. Taat kepada aturan siapa saja, tentunya Ananda harus mengkajinya. Kemudian kompetisi dalam kebaikan, dan kemudian menganalisis etos kerja. Terkait dengan itu, mudah-mudahan Ananda setelah mengkaji materi tentang taat kepada aturan, kompetitif dalam kebajikan, dan etos kerja, Ananda memiliki perilaku mulia, terbiasa berperilaku taat terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Ananda kompetitif dalam kebaikan, dan tentunya memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Berikutnya adalah kisah pemuda teladan yang tentunya mudah-mudahan menginspirasi kita semua, dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran banyak mengisahkan sosok pemuda ideal, bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim alaihissalam yang gigih menegakkan tauhid di tengah kemusyrikan masyarakatnya.
Sungguh Ibrahim merupakan imam yang patut dijadikan teladan, sekaligus beliau memiliki jiwa hanif atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bukanlah pelaku musyrik. Ini diabadikan Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 120. Kemudian putra beliau Ismail alaihissalam menjadi contoh pemuda yang berhati jujur dan suci. Saat Ibrahim mengabarkan adanya wahyu untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar." Ini diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah pemuda tampan, sungguh luar biasa ketampanan beliau, sehingga beliau di satu kesempatan dirayu oleh Julaiha, wanita cantik dari istri pembesar Mesir. Yusuf sanggup menundukkan hawa nafsunya. Akibatnya, lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dibanding memenuhi ajakan mereka. Quran Surah Yusuf ayat 33. Begitu juga kisah Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda bersama anjing mereka yang bersembunyi di gua demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dengan ditidurkan Allah selama 309 tahun dari kezaliman penguasa setempat. Sungguh mereka itu pemuda yang beriman kepada Tuhan, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan kisah pemuda teladan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua. Mereka, para pemuda itu sangat luar biasa, sangat hebat. Bukan sekadar berotak cerdas atau berbadan kuat, tetapi memiliki keimanan yang luar biasa, keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat. Dan tentunya mudah-mudahan kita juga sama memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat, karena itu adalah modal dasar buat kita semua. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita bercermin diri. Sudahkah Anda sebagai pemuda muslim memiliki keimanan yang kokoh, keimanan yang kuat, keimanan yang prima? Silahkan tanyakan kepada diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, sudahkah mampu melatih diri agar hidup Anda sejalan dengan syariat Islam? Kemudian, sudahkah Anda tidak mudah hanyut dalam godaan dunia? Kemudian, sudahkah Anda selalu memperbanyak ilmu agar hidup Anda semakin mudah dan memudahkan Anda menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Kemudian, mudah-mudahan Anda menjadi pelopor kebaikan di lingkungan masing-masing agar citra agama dan bangsa semakin unggul dan maju. Mari kita sekarang membuka relung hati. Silahkan lihat, ada gambar di sini. Di sini ada tertera pelang atau himbauan, apapun kendaraannya dilarang parkir. Tetapi ternyata banyak sekali orang-orang yang memarkir kendaraan di sini. Padahal dia sudah tahu di sini ada jelas, sangat jelas, ada larangan untuk memarkirkan kendaraan, apapun kendaraannya. Nah, sekarang kemukakan pendapat Ananda. Mengapa ada orang yang tahu aturan tapi masih melanggarnya? Silakan Ananda berpendapat. Kedua, coba lihat di bawah ini ada gambar sekelompok orang yang sedang bermabuk-mabukan, dan tentunya ini melanggar aturan agama kita. Dan ini merupakan perilaku yang melanggar aturan agama. Apakah ada di sekeliling Ananda yang masih melanggar aturan agama, seperti contoh di bawah ini? Apakah akibat yang mereka akan peroleh ketika melanggar aturan-aturan agama? Silahkan Ananda kemukakan pendapat Ananda. Ya. Berikan contoh ketaatan pada agama di lingkungan sekitarmu. Apa kira-kira hikmah, buah yang didapat dari ketaatan tersebut?
Ini ada sebuah gambar seseorang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ananda taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Ananda akan mendapatkan buahnya, akan mendapatkan hikmah dari ketaatan tersebut. Silahkan kemukakan oleh Ananda ketaatan kepada agama, buah ketaatan kepada agama. Baik, kita sekarang masuk ke segmen memperkaya hasanah. Kita akan bahas pada bagian ini adalah taat kepada aturan. Secara etimologis, ta'ah itu berasal dari bahasa Arab, ata'a yati'u ta'atan. Tunduk melakukan perintah. Itu adalah artinya. Ketaatan mengandung unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti. Mengikuti perintah dengan terpaksa atau melaksanakan yang tidak diperintahkan itu tidak dapat disebut sebagai taat. Taat itu sendiri adalah ketundukan dalam melakukan perintah. Baik perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an, kemudian perintah Rasulullah Muhammad SAW yang termaktub di dalam As-Sunnah, atau tunduk kepada perintah ulil amri, pemerintahan setempat, yang tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan contoh Nabi Muhammad SAW. Aturan itu sendiri apa? Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Kemudian sekarang, seperti apa taat pada aturan? Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an tadi, kemudian dibuat oleh nabi, rasul kita yang termaktub di dalam as-sunnahnya, kemudian para pemimpin, baik pemimpin dari tingkat pusat, tingkat daerah, atau pemimpin di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat kita, atau pemimpin yang ada di keluarga. Kemudian, kita harus taat kepada aturan-aturan dalam kehidupan ini, dan aturan itu paling tidak kita temukan di 3 segmen atau sisi kehidupan kita. Yang pertama, ketika Ananda berada di sekolah, tentunya ada aturan, ada tata tertib di sekolah. Kemudian ketika Ananda di rumah, orang tua Ananda tentunya membuat aturan-aturan. Kemudian di lingkungan masyarakat juga ada aturan-aturan. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Aturan dibuat itu agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, kita tentunya harus mentaati tata tertib atau aturan-aturan tersebut agar kita menjadi tentram hidup ini dan tentunya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Lalu ada tingkatan aturan atau urutan aturan. Ada aturan Allah, ini adalah merupakan aturan tertinggi. Aturan Allah itu adalah aturan yang tertinggi di atas segala-galanya. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran. Jadi apapun yang dikabarkan dari Al-Quran, maka kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tidak boleh membantah dari ayat-ayat Allah. Tidak boleh membantah, membangkang dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran. Lalu urutan yang kedua adalah aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang termaktub tentunya di as-sunnahnya. Apapun yang dicontohkan, dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka kita harus taat, harus mendengar dan harus mentaatinya, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah membangkang, membantah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya di dalam pelaksanaan ibadah. Rambu-rambunya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Rasulullah. Jadi artinya, salat kita harus sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Baik gerakannya maupun bacaannya. Dan banyak yang lain-lainnya yang harus kita taati dari aturan-aturan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian aturan yang terendah, aturan yang ketiga adalah aturan pemimpin. Aturan pemerintah, baik itu pemerintah dari tingkat atas, kemudian
tingkat daerah, sampai ke aturan yang dibuat ketika Anda di sekolah, kemudian ketika Anda di rumah, di lingkungan masyarakat, maka itu adalah aturan yang harus Anda taati. Ini adalah dalil nakli terkait dengan ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri. Mari kita baca bersama-sama dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kita bahas terkait dengan asbabun nuzul Quran Surah An-Nisa ayat 59. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafah bin Qais selaku komandan yang suatu syariah, artinya perang yang tak diikuti oleh Nabi. Mereka kemudian mengadu kepada Nabi SAW tentang batasan taat kepada ulil amri. Maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali kepada Allah maksudnya kita mengkaji dari Al-Quran, kemudian kembali kepada Rasul, kita mengkaji dari As-Sunnah. Baik para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah merupakan isi dan kandungan ayat Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang tadi kita baca bersama. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat, mengandung hikmah buat kita. Lalu yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah SAW, menaati perintah Rasulullah SAW merupakan pengejawantahan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Lalu yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu, yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, maka kembalikan kepada Allah di dalam termaktub dalam Al-Quran, kepada Rasulullah yang termaktub di dalam Al-Hadis. Berikutnya, para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan ulil amri. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat, bahaya bagi manusia. Lalu yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekuat tenaga sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah SAW, baik dalam hal ibadah ritual ataupun dalam ibadah sosial. Lalu yang kelima, mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Mudah-mudahan kita semua
dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari perilaku-perilaku yang mencerminkan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Baik, para siswa yang salih, cerdas, dan mulia, berikut ini adalah merupakan contoh penerapan taat. Yang pertama, pada masa Nabi SAW ada laki-laki yang berangkat berperang dan berpesan kepada istrinya, "Hai istriku, janganlah meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Setelah suaminya berangkat, ada kabar bahwa ayahnya menderita sakit. Wanita tadi mengutus utusan agar menemui Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya dilakukan. Apakah harus menjenguk ayahnya ataukah tetap diam di rumah sesuai dengan pesan suaminya? Rasulullah SAW bersabda kepada utusan itu agar dia mentaati suaminya. Wanita itu menerima ketetapan Nabi sesuai pesan suaminya. Waktu terus berjalan, kondisi ayahnya semakin memburuk. Diutus lagi utusan tersebut dan jawabannya tetap sama. Wanita tadi tetap mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya, ayahnya wafat, dia pun tidak melihat jenazah ayahnya. Tetap sabar di rumahnya menunggu suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatan kepada suaminya. Ayahnya juga diampuni menurut riwayat yang lain. Para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat mulia ketaatan seorang istri kepada suaminya ini. Walaupun ayahnya sakit, lantas sampai wafat, tetapi karena ketaatan kepada suaminya, justru kata Allah, wanita tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalihahannya. Kemudian ayahnya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosanya karena memiliki anak yang solih yang taat kepada suaminya. Berikutnya silakan simak luar contoh biasa di hari penerapan pernikahannya, Pak. Dia sudah didandani dengan pakaian luar biasa. Ya kemudian dia di make up. Begitu mau diperkenalkan, adzan Isya berkumandang. Ibunya datang. "Ma, ayo kita keluar." Kata anak, "Ya ma, tiba panggilan Allah, tidak oleh sholat." Kata ibunya, "Itu bisa diakhirkan, kamu sudah menunggu." Kata anak, "Ya ma, izinkan saya sholat dulu," katanya. Sungguh sangat mulia seorang istri yang salihah ini mau dinikahkan kepada calon suaminya, kemudian sudah dandani, kemudian sudah di make up, ternyata adzan Isya dikumandangkan, ia lebih memilih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dulu. Sangat luar biasa. Semoga menginspirasi dan mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti kisah-kisah teladan yang terbaik ini. Kemudian batasan taat. Ada dua batasan taat. Yang pertama, taat kepada pemimpin. Jadi kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri selama tidak memerintahkan berbuat maksiat. Kalau memerintahkan berbuat maksiat, tentunya kita wajib menolaknya. Dalam hadis Bukhari dijelaskan tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketaatan itu hanya di dalam kebajikan. Lalu yang kedua, taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya, apalagi perintahnya secara nyata tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan rakyat dan sikap pribadi pemimpin adalah dua hal yang berbeda. Jadi yang kedua di sini kita tentunya wajib mentaati pemimpin walaupun tidak memenuhi hak rakyat. Jadi patokannya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk mentaati pemimpin itu. Baik, anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, berikut ini adalah tugas mandiri yang harus Ananda kerjakan. Menghafalkan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan terjemahnya. Silakan Ananda rekam hafalannya dalam bentuk video atau audio atau juga voice note. Kirim melalui Google Drive, bisa juga ke WhatsApp, bisa juga ke email Bapak. Ananda sudah tahu alamat email Bapak ya. Batas pengiriman tugas hari Jumat, tanggal 27 November tahun 2020, pukul 23:59 WIB. Semoga Ananda mampu untuk
melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah ada dalam pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anakku yang salih, cerdas, dan mulia, kita sudah masuk ke segmen yang terakhir, sudah berakhir pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis, diikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada ilah melainkan Engkau. Aku memohon ampunanmu dan bertaubat kepadamu. Demikian para siswa yang sangat luar biasa, Bapak bangga sekali bisa membersamai Ananda, anak-anak yang solih, yang cerdas, yang mulia, calon orang sukses dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, agar kita mampu mentaati Allah, mampu mentaati Rasulullah, dan juga ulil amri. Thank you. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.